Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam semesta tak hentinya menampakkan kekuasaan Allah dalam setiap detail keberadaannya. Bukti yang menguatkan firman-Nya kembali bisa kita saksikan. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Gunung warna-warni. Gunung Pelangi adalah fenomena yang benar-benar ada di dunia ini. Bahkan terdapat beberapa gunung pelangi di dunia ini. Terdapat dalam Al-Quran. Gunung berwarna-warni atau Rainbow Mountain ini berada di wilayah Shanjidansi Geological Park. Gunung ini disebutkan dalam salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 27. Dari laut menjadi gunung. Fakta menarik yang harus diketahui dari gunung ini, yaitu dulunya gunung ini adalah lautan. Berdasarkan laporan China Highlight, sebelum menjadi gunung dengan warna-warni, ternyata dulunya gunung ini hanyalah samudera lepas. Rainbow Mountain ini terbentuk dari batuan pasir dan batuan kapur yang mengendap dan menumpuk selama bertahun-tahun. Warna. Gunung Pelangi ini dinilai sangat unik karena terdiri atas berbagai warna seperti merah, biru, hijau zamrud, coklat, dan kuning. Terbentuk karena letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi di dasar laut yang terjadi jutaan tahun silam ini mengakibatkan munculnya bongkahan pegunungan dan zat-zat seperti kalsium, besi, tembaga, klorid, dan sulfida. Warna yang terbentuk disebabkan oleh fenomena geomorfologi fetografi, yakni erosi dan endapan menahun yang menciptakan formasi bebatuan dari pasir merah dan mineral. Gunung dengan warna-warni ini hanya ada beberapa di dunia. Selain di Shanjidansi yang ada di China, ada juga Gunung Pelangi di pegunungan Brennistenssolda di Islandia, pegunungan Cerro de los Siete Colores di Argentina, dan Gunung Ausangate di Peru. Di sana juga tak ditemukan tumbuhan yang tumbuh karena tanahnya tandus. Gunung berwarna-warni terhampar di atas lahan seluas 322 km persegi. Api di dalam lautan. Pada awal surat At-Tur, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan laut yang berapi, demi bukit dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api, sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi, tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Fakta ilmiah yang mengungkapkan adanya api yang menyala di dasar laut merupakan salah satu bukti dari sekian banyak mukjizat yang diungkapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, api dan air adalah musuh bebuyutan, karena air bersifat memadamkan, sedangkan sifat panas mampu menguapkan air. Lalu bagaimana mungkin dua unsur yang saling berlawanan itu bisa berdampingan? Bagaimana mungkin dua unsur saling bertolak belakang itu tidak saling mengalahkan satu sama lain? Asal mula ditemukannya api dalam laut ini dijelaskan dalam buku Miracles of Al-Quran and As-Sunnah bahwa setelah Perang Dunia Kedua, para ilmuwan menjelajahi samudra dan lautan dalam rangka mencari alternatif berbagai barang tambang yang sudah menipisnya cadangan di daratan. Lalu ketika mereka turun ke dasar lautan, mereka terkejut menemukan bahwa banyak pegunungan vulkanik terbentang di seluruh lautan sepanjang ribuan kilometer. Sebab di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api tersebut ada lautan lagi. Emas di dalam lautan. Sudah banyak ilmuwan yang tercengang akan Islam. Hasil penelitian mereka telah lebih dahulu terdapat di dalam Al-Quran. Salah satu hal yang terbukti lagi adalah adanya tambang emas di dalam laut. Lalu seperti apakah tambang emas yang ada di dalam laut itu? Di manakah lokasi tambang emas itu?
firman Allah tentang laut. Sumber daya alam yang dimiliki laut tentunya bisa dimanfaatkan manusia untuk menghidupi keluarga. Hal ini sudah disebutkan Allah dalam firman-Nya. Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya, kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah Fatir ayat 12. Sudah disebutkan Allah di dalam Al-Quran, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa di dalam lautan terdapat tambang emas. Selain itu, juga terdapat perunggu yang diperkirakan jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Emas terbesar yang pernah ditemukan di China. Karena lokasinya ada di bawah laut, penambangan tentu tak mudah. Dibutuhkan 1.000 orang pekerja untuk menyelesaikan proyek yang ditaksir selesai 3 tahun. Gunung Emas. Sahabat beriman, Kongo adalah sebuah negara di Afrika Tengah. Negara ini menjadi perbincangan setelah adanya laporan penemuan sebuah gunung emas. Penemuan gunung emas, tepatnya di Provinsi Kivu. Atas penemuan gunung emas tersebut, masyarakat setempat berbondong-bondong ke lokasi untuk menambang emas. Potensi emas yang dimiliki gunung di Kongo ini tidak main-main. Bahkan diklaim, tanah di gunung yang ada di Kongo diperkirakan memiliki kandungan emas 60-90%. Persentase kandungan emas di gunung Kongo ini amat banyak. Saking banyaknya kandungan emas pada gunung tersebut, emas dengan mudah didapatkan. Masyarakat yang berburu emas di gunung Kongo cukup mencelupkan tanah ke air. Maka, emas akan dengan mudah nampak setelah tanah terbilas air. Setelah berita tentang keberadaan gunung emas di Kongo tersebar, ribuan orang bergegas dan berbondong-bondong datang dan melakukan perburuan harta karun tersebut. Karena sebagian warga lainnya menggali tanah menggunakan emas tanpa alat, melainkan secara langsung menggunakan tangannya. Penambangan tradisional dengan peralatan yang seadanya memang merupakan teknik yang umum. Sabda Rasulullah SAW sebut gunung emas tanda kiamat. Penemuan gunung emas di Provinsi Kivu Selatan Kongo dikaitkan dengan salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bukan tanpa alasan, kemunculan gunung tersebut ditemukan setelah mengeringnya Sungai Efrat. Mengeringnya Sungai Efrat yang disusul kemunculan gunung emas ini telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Meski lokasi ditemukannya gunung emas sangat jauh dari Sungai Efrat, Efrat adalah sungai yang mengalir dari timur laut Turki. Nama Sungai Efrat telah disebutkan Rasulullah SAW sebagai salah satu pertanda akhir zaman. Sungai ini dikenal dengan nama Al-Furat dalam bahasa Arab, yang artinya air paling segar. Saat ini dunia dihebohkan dengan penemuan gunung emas di sebuah desa di Provinsi Kivu Selatan, Republik Demokratik Kongo. Penemuan itu menimbulkan demam emas yang memaksa pihak berwenang Kongo menjaga ketat aktivitas penambangan untuk menghindari eksploitasi berlebihan. Penghasil emas terbesar di Indonesia adalah di Tembagapura, Mimika, Papua. Di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat atau NTB, tepatnya di Batu Hijau, masih di Nusa Tenggara Barat atau NTB, daerah ini juga didapuk menjadi salah satu daerah dengan sumber mineral tertinggi di Indonesia. Pongkor adalah salah satu daerah penghasil emas murni di Pulau Jawa yang terkenal sejak lama. Besi juga disebutkan dalam Al-Quran. Sahabat beriman, besi merupakan unsur kimia bersimbol Fe dengan nomor atom 26. Benda padat ini adalah unsur keempat terbesar pada kerak bumi. Berbeda dengan benda lainnya, besi memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Lantas, apakah besi buatan manusia? Bagaimana Al-Quran menjelaskan proses pembuatan besi?
Besi mendapat tempat yang khusus dalam kitab suci Al-Quran. Secara khusus, surat ke-57 mengambil nama Al-Hadid yang berarti besi. Dalam surat tersebut dijelaskan asal-usul besi yang diturunkan dari langit. Manusia di bumi kemudian mengolah untuk digunakan agar bermanfaat. Besi termasuk benda dari langit. Besi merupakan salah satu benda yang mempunyai banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Benda padat ini bisa digunakan untuk membangun jalan, membangun rumah, juga digunakan untuk keamanan. Ternyata, besi bukanlah buatan manusia, melainkan benda yang diturunkan Allah Azza wa Jalla dari langit. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kami turunkan besi yang padatnya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa." Akan tetapi, tata surya tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dihasilkan dari bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratusan juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, maka bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya. Akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta. Mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Penjelasan ilmiah tersebut menunjukkan bahwa besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa dan diturunkan ke bumi. Hal ini sesuai penjelasan dalam surah Al-Hadid. Membuat baju perang dari besi. Ibnu Katsir mengutip pendapat Hasan Basri yang mengatakan bahwa anugerah yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Daud, salah satunya kemampuan yang luar biasa dalam menipiskan atau memipihkan dan membakar tempaan besi tersebut. Nabi Daud tidak perlu membakar besi terlebih dulu untuk memipihkannya dengan palu, namun cukup dengan lipatan-lipatan tangannya sebagaimana dilakukan para tukang jahit. Ibnu Katsir juga menjelaskan, Nabi Daud merupakan orang yang pertama kali dalam membuat baju besi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kami telah ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah." Quran Surah Al-Anbiya ayat 80. Bulan terbelah pada surat Al-Qamar. Mereka berkata, bulan telah disihir, turunlah firman-Nya. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1 hingga 2. Hadis riwayat Hakim. Orang Nabi memiliki mukjizat. Hal ini terdapat dalam hadis. Tidak ada seorang nabi pun kecuali diberi bukti-bukti mukjizat yang dengan semisal itu manusia beriman. Hadits riwayat Muslim. Tantangan kaum kafir Quraisy untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW adalah dengan meminta membelah bulan. Mereka menyuruh Rasulullah membelah menjadi dua bagian bulan yang sedang bersinar. Rasulullah SAW pun berdiri kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun terbelah menjadi dua, satu bagian di gunung yang satu dan bagian yang satunya lagi ada di gunung yang lain. Hal ini sesuai dengan yang diminta oleh kaum kafir Quraisy. Mengenai terbelahnya bulan ini juga diperkuat dengan riwayat lain. Terbelah dua, satu belahan di atas gunung, belahan lainnya di sisi yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apakah terbelahnya bulan hanya sekali saja? Ternyata, peristiwa Rasulullah membelah bulan tak hanya sekali. Peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 kali. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, 2 kali beliau memperlihatkan bulan terbelah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam buku Miracles of Al-Quran dan As-Sunnah, Daud Musa Fitcock yang berasal dari Inggris kagum dan akhirnya masuk Islam karena penelitiannya. Hal ini diawali dari Fitcock yang menonton acara televisi dengan tema perjalanan keluar angkasa. Saat itu sedang berlangsung wawancara dengan ilmuwan luar angkasa Amerika. Penyiar televisi tersebut, James Burke, menyimpulkan bahwa para astronot menemukan bulan pernah terbelah dan menyatu kembali. Hal ini ternyata dibenarkan oleh Tom Weathers dari Smithsonian National Air and Space Museum. Ia berkata, ada patahan pada bulan yang dinamakan lobate scar.
Diyakini bahwa patahan ini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong, sehingga terjadi retakan. Jadi, itu mengindikasikan bahwa sesuatu menyebabkan bulan untuk mengalami pengerutan atau penyusutan. Badan Antariksa Amerika atau NASA juga menemukan retakan yang terlihat jelas pada permukaan bulan. Ada banyak teori yang telah diusulkan untuk menjelaskan penyebab terjadinya retakan tersebut. Mereka menyebutnya retakan yang tersambung. Namun, untuk penjelasan mengenai penyebab terjadinya masih membuat bingung para ilmuwan. Karena teori yang dikemukakan jauh dari kenyataan gambar yang diperoleh oleh NASA. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.